Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini kita bakal ngomongin kelakuan manusia kayak berak ini. Yang kayaknya tuh orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang selama sekolah sering kali malakin adik-adik kelasnya. Yang mana duit itu nantinya bakal dia pakai buat beli samsu sebatang di warung. Nah itu persis nih. Ini kebaca nih dari muka-mukanya nih, persis kayak orang-orang kayak gini nih. Jadi beberapa waktu lalu, Paul Sadi, salah satu YouTuber dari timur gitu, lagi main Ome TV, lagi live main Ome TV. Sebuah aplikasi kesayangan anak bangsa yang sering dipakai buat ngobrol-ngobrol, nyari kenalan lah gitu. Entah entah nyari kenalan, nyari pacar, atau ya kalau lu lagi apes paling lu tiba-tiba ketemu titit aja gitu, kayak ada lah salah satu temen gue gitu. Cuma beberapa hari lalu ketika lagi live Ome TV, Paul ketemu sama dua manusia yang kayaknya nih mereka aliran darahnya tuh cuman ngalir sampai mulut gitu, kagak nyampe otak. Jadi mulutnya ngomong, otaknya mati gitu. Mereka berdua ini belum ngobrol apa-apa, belum belum kayak Paulnya tuh bahkan belum ngomong satu patah kata apapun. Tiba-tiba mulut dua orang ini udah nyerocos duluan, ngeluarin kalimat-kalimat yang apa ya, yang sama sampahnya gitu kayak diri mereka. Ya kita mana Ambon anjing nomor lu tebel tuh goblok. Yang ina. Yang ina. Siapa yang bilang tadi? Saya mau kasih anjing bibirnya tebel goblok. Saya mau kasih bibirnya masuk di tebel. video. Saya mau kasih masuk di video soalnya. Nah abis mereka ngeluarin kata-kata itu, Paul kan bilang kayak ini masuk video loh, ini masuk video gitu. Tapi ketika Paul bilang kayak gitu, mereka langsung cabut. Sungguh kelakuan yang bangsat sekali tentu saja. Maksud gue, kok bisa-bisanya gitu lu ngeluarin kata-kata rasis semacam itu ke orang yang bahkan mereka nggak kenal. Dan kelihatannya mereka berdua ini udah gede loh, kayak udah tua gitu. Masa nalarnya nggak ada sama sekali sih, aneh banget. Nih gue bener-bener curiga kayaknya mereka ini adalah orang yang emang kalau ke sekolah tuh nggak pernah nyampe kelas gitu, kayak tipikal orang yang sekolah cuma sampai pamit, atau bahkan mungkin mereka itu cuma sampai pos satpam ya gara-gara telat. Terus ketika dihukum mereka nolak gitu, push up gitu, mereka nggak mau, mereka nolak, mereka cabut pergi ke warnet ya, main paket yang harganya ceban dari jam 7 sampai jam 12, terus pulang gitu aja, balik jam 12 biar dikira mereka sekolah. Nah gitu tuh, padahal enggak, nih gitu. Gue mikir gitu karena ya, men, kalau mereka sekolah, seenggaknya mereka tuh belajar gitu. Mereka bisa tahu mana yang bener, mana yang enggak. Mestinya paham lah gitu, kalau kata-kata kayak gitu nggak boleh dikeluarin sembarangan. Tapi kan ini kayak nggak ada nalarnya acan gitu, gue mah heran. Apalagi mereka juga ngomong tuh ngebawa-bawa suku loh, kayak apa dah. Sebelum gue ngebikin video ini, gue udah sempat ngobrol-ngobrol sama Paul. Dan gue lu bakal kaget kalau lu tahu fakta bahwa Paul ini nggak sekali dua kali nemu yang kayak ginian. Kayak ini tuh bukan kejadian pertama kali yang dialamin gitu, kata Paul. Bahkan sebelum perkara ini dia udah nemuin orang-orang ya yang kurang lebih kayak gini gitu, dimana waktu ketemu di Ome tuh mereka tahu-tahu langsung ngata-ngatain fisik gitu, yang mana itu juga tai sih sebenarnya. Maksud gue kayak apa gitu yang ngebikin lu pede buat ngata-ngatain fisik orang seenaknya tuh apa gitu? Emang lu merasa lu cakep banget gitu? Secakep-cakepnya lu juga kalau udah tua tuh pipi lu tuh bakal kendor gitu, kulit tuh bakal keriput segala macemnya. Ya udahlah gitu. Aneh banget. Dan gua harap ya orang-orang kayak tadi itu, dua orang itu kayaknya mereka kalau udah tua bakal kena azab deh gitu. Jadi pipi mereka kendor, tapi kendornya sampai dengkul. Mampus. Goblok. Kesel cuy, sebel banget gitu. Kayak 2020, teknologi udah maju, HP udah pinter, tapi masih ada aja orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang otaknya tuh kayak dari zaman dinosaurus, belum ada evolusinya sama sekali gitu. Bro, dia ngebawa-bawa suku loh. Coba lu bayangin gitu kalau misalkan orang-orang Ambon di luar sana gitu nonton video ini, sakit hati juga lah pasti ngelihatnya. Gila. Sekarang gue mikir kayaknya nih dua orang manusia ini, gue nggak tahu manusia atau bukan,
Dua orang ini tuh kayaknya ke Ome bukan nyari teman ngobrol atau nyari pacar gitu, kayak bukan deh gitu. Gue curiga mereka ke Ome justru buat nyari otak. Karena ya kosong aja gitu. Mereka tuh kagak ada palanya gitu, hilang. Makanya nalarnya kagak kepake begitu. Gimana ya ngomongnya? Ini goblok lah, goblok anjing, kesel banget gue dari tadi, Bang. Kabar terakhir yang gue dapet sih, Paul kan sempat ketemu nih sama Kak Ari gitu. Jadi ada Ari Kriting, stand up comedian gitu. Dan akhirnya mereka udah ngantongin identitas si orang, dua orang ini gitu. Terus waktu tadi gue tanya-tanya, waktu gue ngobrol sama Paul, Paul bilang gitu. Paul sempat cerita kalau dia nggak pengen ngebawa perkara ini ke hukum gitu, karena ya satu dan lain alasan lah gitu. Dan rasanya juga kita harus menghormati keputusannya Paul juga gitu, karena ya ini masalahnya dia gitu. Meskipun ini masalah kita, tapi kan intinya ini di dia gitu, dan kita harus menghormatin keputusannya dia. Toh juga tanpa aturan hukum, gue yakin dua orang ini udah ketar-ketir sih sekarang, kayak orang mukanya di mana-mana gitu. Gue yakin juga dia udah ditandain sih. Makanya tuh kalau punya mulut tuh jangan serampangan kayak gitu. Kayak mulutmu harimaumu is a real thing, bro. Kayak sebenarnya kalau lu ngeliat dari awal ya, gelagatnya itu gelagat dia yang langsung cabut ketika Paul bilang kalau obrolan itu dia videoin, itu tuh nandain kalau orang-orang ini tuh udah takut sebenarnya gitu. Dengan mereka tiba-tiba cabut kayak gitu, gue yakin mereka tuh udah takut. Cuma ya emang goblok aja gitu, ngomong nggak dipikirin dulu, makanya begitu. Masih beruntung dia ketemu sama Paul gitu, yang katakanlah masih pemaaf gitu. Coba misalkan orang-orang kayak gini ngomong sama orang lain gitu, gue yakin mereka bakal disamperin tuh. Disamperin, terus dipegang, otaknya diganti sama dinamo kilikan biar jalan, biar kepake tuh otaknya. Capek banget. Ya intinya gitulah. Kayak video ini isinya marah-marah doang sih. Kayak bro, lu tuh nggak bakal kelihatan hebat tau dengan kayak gitu tuh, enggak gitu. Yang ada lu malah kelihatan goblok. Dan orang-orang kayak gini tuh emang rasanya mesti dibasmi aja gitu. Kayak sebel banget ngelihatnya. Soalnya kalau enggak ya, yang kayak ginian tuh bakal nurun terus, entah ke anaknya, entah ke tetangganya, entah ke siapa gitu. Gue takutnya nanti pola pikir orang lain bakal kayak gitu juga. Masa gara-gara dua warga planet Namek yang kelakuannya bahkan lebih Piccolo dari Piccolo ini, dunia jadi isinya orang-orang kayak mereka semua, berak lah anjing. Ya gitu aja lah man, kesel sendiri lama-lama. Tulis pendapat dan opini di kolom komentar di bawah. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol sama Paul lagi tentang lanjutannya gimana. Tapi itu aja buat video gue kali ini. Subscribe, like segala macem. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nah, tolong juga gue lupa nih, tolong kalau misalkan lu ngelihat orang-orang kayak gini, lu colok aja hidungnya pakai cabe BG biar berasa, biar kayak mikir lu goblok. Nama gue Andri, sekian dan sebenarnya udah banyak sih. Ada beberapa orang yang nge-DM gue gitu, yang nge-DM gue dan ngasih tahu IG dari si orangnya gitu. Dan ketika gue lihat emang bener-bener mirip gitu, tapi ya belum pasti 100%. Jadi gue perlu nunggu dulu nih gitu. Mungkin nanti ada kabar selanjutnya. Cuma gue harap dua manusia ini ada itikat baik gitu, minta maaf atau apa gitu. Nah, jadi manusia gitu amat kelakuannya, deh heran gitu. Lu juga orang gitu. Emang lu makan apa? Kalau lu makan besi baru lu lapar, makan besi kok. Debus lu. Oh my god. Ya gitulah intinya lah. Cabut bro, thank you.